Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran Administrasi Umum untuk pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan belajar mengenai struktur organisasi sesuai kebutuhan manajemen perusahaan gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut untuk membahas materi pada hari ini, sebelumnya pada pertemuan pertama atau pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai ruang lingkup administrasi umum. Nah, jadi di sini saya punya tugas buat kalian untuk mengetahui kalian itu sudah paham atau belum mengenai materi minggu lalu. Coba tolong komen di bawah apa aja sih yang udah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya mengenai ruang lingkup administrasi umum gitu ya. Nanti komen kalian itu akan saya masukkan ke dalam penilaian. Oke, selanjutnya langsung aja kita bahas materi hari ini mengenai struktur organisasi dalam perusahaan. Nah, di sini apa aja yang akan kita pelajari? Yang pertama itu adalah pengertian dari struktur organisasi perusahaan, kemudian faktor yang mempengaruhi pembuatan struktur organisasi perusahaan itu apa aja. Kemudian yang ketiga, macam-macam dari struktur organisasi perusahaan. Selanjutnya ada prinsip dari organisasi atau prinsip dari struktur organisasi perusahaan. Dan yang terakhir adalah bentuk dari struktur organisasi perusahaan. Langsung aja. Yang pertama adalah pengertian dari struktur organisasi. Nah, di sini ada dua pendapat ahli. Yang pertama ada Hamis Russell. Di sini Hamis Russell berpendapat bahwa struktur organisasi itu adalah suatu sistem yang terdiri dari dua orang atau lebih dan saling ketergantungan antara input, proses, dan juga output. Kemudian, menurut Robbins, di sini struktur organisasi adalah pengakuan organisasi akan adanya kebutuhan untuk mengordinasikan pola interaksi para anggota organisasi secara formal gitu. Jadi intinya adalah struktur organisasi itu adalah sistem yang dibentuk terdiri dari dua orang atau lebih untuk menjalankan atau membuat organisasi itu berjalan dengan lancar supaya mudah untuk mengkoordinasikan tugas dari bagian-bagian dari orang-orang tersebut. Kemudian di sini ada contoh struktur organisasi perusahaan. Nah, di sini ada direktur, kemudian di bawah direktur itu ada manajer, kemudian di bawah manajer itu ada manajer lagi. Di sini ada dikelompokkan lagi manajer produksi, manajer administrasi, dan manajer marketing gitu. Kemudian ada lagi di sini faktor yang mempengaruhi pembuatan struktur organisasi itu apa saja? Yang pertama adalah adanya suatu strategi organisasi untuk mencapai tujuan. Kemudian adanya perbedaan teknologi yang digunakan untuk melakukan produksi output yang akan membedakan bentuk struktur organisasi. Yang ketiga, adanya kemampuan dan cara berpikir para anggota serta dalam penyusunan struktur perusahaan perlu mempertimbangkan kebutuhan mereka. Yang keempat, adanya struktur organisasi yang dipengaruhi besarnya organisasi dan satuan kerja. Jadi besarnya lingkungan organisasi itu juga mempengaruhi bentuk dari struktur organisasi sendiri. Misalnya organisasi yang terdiri dari hanya beberapa orang nanti strukturnya seperti ini. Organisasi yang
punya anggota atau orang-orang yang banyak itu strukturnya nanti juga beda lagi. Dan ada macam-macam organisasi. Yang pertama itu ada organisasi politik. Nah, organisasi politik ini biasanya tujuannya itu adalah untuk dalam lingkup negara. Contohnya ada partai politik. Kemudian yang kedua ada organisasi bisnis. Nah, kalau organisasi bisnis itu jelas ya, tujuannya tentu untuk mencapai atau mendapatkan keuntungan. Yang ketiga ada organisasi profesi. Nah, biasanya organisasi profesi ini dibentuk oleh sekumpulan orang-orang yang memiliki profesi sama gitu. Contohnya ada Ikatan Dokter Indonesia, kemudian Ikatan Sekretaris Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada organisasi sosial. Nah, biasanya tujuan pembentukan organisasi ini adalah untuk kegiatan kemanusiaan, kegiatan sosial kemasyarakatan gitu. Di sini ada prinsip-prinsip dari organisasi. Ada 6 prinsip. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Seperti tadi contohnya kayak kalau organisasi bisnis tujuannya jelas untuk mendapat keuntungan, kemudian organisasi sosial kemasyarakatan itu tujuannya untuk membantu masyarakat, seperti itu. Kemudian adanya pembagian kerja dan pendelegasian kekuasaan. Nah, tadi kalau dilihat dari bagian tadi ada pembagian kerja yang jelas, misalnya direktur tugasnya apa, kemudian manajer SDM itu tugasnya apa, manajer pemasaran itu tugasnya apa. Jadi adanya pembagian kerja yang jelas. Kemudian adanya rentang kekuasaan. Yang keempat adanya tingkatan-tingkatan pengawasan. Yang kelima memiliki kesatuan perintah dan tanggung jawab. Nah, kesatuan perintah di sini misalnya direktur memerintah direktur memerintah staf di bawahnya, seperti itu. Kemudian adanya koordinasi gitu. Nah, koordinasi di sini maksudnya adalah pengelompokan atau mengkoordinasi pegawai-pegawai atau bagian-bagian di bawah kita itu dengan jelas supaya tidak menimbulkan kebingungan gitu. Selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk organisasi kantor dan strukturnya. Yang ada organisasi garis atau lini. Nah, di sini bisa kita lihat ada direktur, kemudian manajer akuntansi, manajer keuangan. Nah, di bawah manajer akuntansi dan manajer keuangan ini adalah kepala bagian di situ. Seperti itu. Kemudian kedua ada organisasi lini dan staf. Nah, di sini perbedaannya adalah di bawah direktur ada staf-staf, kemudian ada kepala bagian juga. Selanjutnya ada organisasi fungsional. Nah, di sini lebih terfokuskan lagi di mana ada direktur, kemudian ada sumber daya manusia, manufaktur, akuntansi. Nah, di bawah SDM sumber daya manusia, manufaktur, dan akuntansi itu ada staf pelaksananya. Kemudian di sini ada organisasi divisional. Nah, divisi. Jadi ada divisi tersendiri. Misalnya contohnya dari bagian ini ada direktur, kemudian di bawah direktur itu ada manajer divisi X, kemudian manajer divisi Y, kemudian manajer divisi Z. Selanjutnya ada organisasi matriks. Di sini ada di atas itu ada direktur, kemudian di bawahnya ada manajer fungsional dan manajer proyek. Kemudian di sini ada fungsi A, fungsi B, fungsi C. Proyek 1, proyek 2, proyek 3. Jadi mereka dibeda-bedakan. Oke. Materinya sudah habis. Tugas untuk kalian minggu ini tadi ya, yang pertama, komen di video ini mengenai materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, yaitu materi mengenai ruang lingkup administrasi.
Kemudian yang kedua adalah mencari materi tambahan mengenai bentuk-bentuk organisasi kantor. Nah, di sini meliputi ciri-ciri, kelemahan, dan kelebihannya. Bentuk-bentuk organisasi kantor itu tadi ada organisasi garis dan staf, organisasi fungsional, divisional, dan matriks gitu. Jadi tugas kalian adalah mencari lagi mengenai bentuk organisasi tersebut. Gitu. Oke. Cukup sekian pertemuan hari ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih untuk waktunya sudah belajar bersama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa juga tetap jaga kesehatan, makannya dijaga. Kemudian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.